Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda illa yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Mandari yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk berjumpa kembali dalam kajian kuliah subuh yang semoga Allah mudahkan bagi kita untuk mencari ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa menjadi hambanya yang semakin dekat kepadanya. Jamaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas berbagai karunia-Nya yang semoga dengan kita bersyukur itu Allah memberikan tambahan kenikmatan kita baik di dunia ini maupun sampai di akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada bab sabar, yaitu pada hadis yang ke-27. Hadis tentang sabar, hadis yang ke-27 ini diceritakan Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, ya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Akhbarona Maliku an ibni Shihab an Ato ibni Yazid al-Laisiyyi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Shihab dari Ato bin Yazid al-Laisi dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Inna nasa minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum summa sa'aluhu fa'atahum summa sa'alu fa'atahum hatta nafidama indah. Dalam hadis ini diceritakan bahwa ada beberapa orang dari kalangan Ansor meminta, ya artinya meminta untuk memberi sedekah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau memberi, kemudian meminta kembali, lalu beliau memberi kembali, kemudian mereka meminta kembali, beliau memberikan kembali hingga habis apa yang ada sisi beliau. Jadi berkali-kali beberapa orang dari kalangan Ansor ini meminta kepada Rasulullah
sampai kemudian 3 kali minta diberi kembali, minta diberi sampai kemudian habis apa yang ada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala ma yakunu indi min khairin falan adakhirahu angkum. Kemudian setelah habis apa yang ada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma yakunu indi min khairin falan adakhirahu angkum. Apa-apa yang ada pada diriku dari kebaikan berupa kepemilikan harta, sekali-kali tidak akan aku menyembunyikannya untuk kalian semua. Jadi lumo banget begitu, diminta diberikan sampai habis. Kemudian beliau bersabda, apa yang ada dari padaku yang aku miliki ini dari kebaikan, yaitu kepemilikan harta, tidak akan disembunyikan. Kalau memang habis ya benar-benar habis. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa may ya'tafif yu'ifahullah. Namun kalau kamu memiliki ifah, yaitu mampu menahan, menjaga diri dari meminta-minta, yu'ifahullah, maka Allah akan menjaganya. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang meminta kecukupan, ya, merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya. Wa may yatasabbar yusabbirhullah. Dan barang siapa yang mensabar-sabarkan diri, maka Allah akan memberikan kesabaran. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sobri. Dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada diberikan kesabaran. Jamaah pengawasan yang semoga dimuliakan Allah, hadis yang ke-27 dari kitab Riyadhus Shalihin ini menceritakan tentang kejadian di mana para orang-orang dari kaum Ansor datang kepada Rasulullah minta diberi, ya sampai kemudian 3 kali melakukan seperti itu sehingga habis apa yang ada di sisi Rasulullah, benar-benar habis. Ya, ini kita bisa mengambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, bahwa begitu pemurahnya Rasulullah SAW. Kalau kita memberi itu ya tidak mungkin akan sampai apa yang kita miliki ini habis. Tetapi kalau Rasulullah sudah bersabda habis, ya sudah tidak ada, ya apa-apa yang aku miliki tidak akan aku sembunyikan. Kalau memang sudah habis, ya habis, ya ini. Jadi Rasulullah itu begitu pemurahnya. Memang demikianlah ya Rasulullah, ya para jamaah sekalian, seperti yang telah kita bahas pada beberapa waktu sebelumnya, bahwa salah satu ciri orang-orang yang bertakwa adalah mudah untuk memberikan infaknya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Adalah orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang meninfakkan sebagian hartanya itu baik dalam keadaan sempit maupun juga lapang, ya, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit itu menginfakkan begitu. Ya, Rasulullah sebagai suri tauladan memberikan contoh kepada kita, ya. Ternyata yang Rasulullah SAW itu memiliki sifatnya ini benar-benar sempurna. Rasulullah memiliki sifat pemurah yang pemurahnya itu melebihi manusia-manusia yang lain. Tentu jangan disamakan dengan maha rohimnya, ya, maha rohmannya Allah, ya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan bahkan pemurahnya Rasulullah SAW ini atas
bimbingan dari Allah, atas wahyu dari Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah SAW benar-benar menjadi seorang yang pemurah. Ya, minta diberi lagi. Ya. Berbeda dengan kita, muni sudah habis. Nah, aku tidak punya apa-apa, tetapi sebenarnya yang ada di rumah masih banyak. Ya, sudah nggak ada apa-apa. Maksudnya sudah tidak punya yang aku akan berikan kepada kamu. Ya, ya, ya ini tentu saja berbeda. Rasulullah SAW itu sebagai suri tauladan, kita mencontoh beliau itu dalam sisi pemurahnya, tetapi untuk kemudian sampai kepada apa-apa yang benar seperti pemurahnya Rasulullah itu memang perlu energi yang kuat, keimanan yang kuat, dan tidak semua orang mampu untuk mencontoh secara sempurna apa-apa yang Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat itu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kita memang berlatih untuk menjadi hambanya yang benar-benar takwa, yang mampu untuk meninfakkan baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Karena memang salah satu ciri orang-orang yang bertakwa adalah yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka sifat ini, pemurah ini akan sangat baik kalau kemudian kita latihkan pada diri kita. Misalnya ada orang yang benar-benar membutuhkan datang kepada kita, ya, maka ya sebisa mungkin kita memenuhi ya permintaan orang yang berhajat untuk meminta kepada kita, apapun latar belakangnya, ya, apapun latar belakangnya. Misalnya di rumah ada orang yang totok-totok, ya, koyone sehat begitu, ya, kita melihat, oh kenapa tidak bekerja kok minta-minta, ya. Kita tidak usah terlalu jauh berpikir kenapa kok tidak bekerja, ya. Ya kita jadilah hamba yang pemurah. Kalau kita pengen memberi ya udah diberi saja. Kalaupun suatu saat kita tidak pengen memberi, tidak usah kemudian sampai menghujat. Ya udah, mohon maaf, tidak untuk saat ini. Ya, nyun ngapunten, ya, yang lain saja. Ya, jadi biar tidak sakit hati orang itu. Ya, kalau kemudian memang keadaannya kita tidak tahu, keadaan seseorang datang kepada kita di rumah kita, ketok-ketok pintu, ya, kemudian harapannya adalah membantu keperluan, ya, dengan kita mendapatkan sesuatu dari kita, ya, kok kita tidak memberi, malah atau bahkan kemudian malah berkata yang kurang enak, ya, itu kan berarti mendolimi, kita mendolimi orang lain. Dan ingat bahwa doa orang yang terdolimi itu bisa saja kemudian Allah kabulkan. Oleh karena itu, kalau suatu saat kita tidak ingin memberi, ya udah tidak usah maido, gagah kok jaluk-jaluk begitu, nggak perlu, ya. Jadi biasakan berperilaku yang baik. Tidak memberi ya tidak apa-apa, tetapi kalau memberi itu insya Allah lebih baik dengan latar belakang apapun. Kemudian dari hadis ini kita bisa mengambil manfaat bahwa meskipun meminta-minta itu tidak dianjurkan di dalam Islam, ya, sampai kemudian seharusnya tidak dilakukan, ya, tidak dilakukan, tetapi bukan sesuatu yang haram begitu, ya. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu meminta-minta itu bukan sesuatu yang haram, ya. Jadi Rasulullah memberi ketika beberapa sahabat Ansor itu datang pada Rasulullah meminta, ternyata diberi. Kalau kemudian ini haram, mestinya kemudian tidak diberi dan langsung ditegur, ya.
tetapi ini diberi. Jadi di dalam ajaran kita yang mulia ini, meminta-minta itu sesuatu yang perlu dihindari, ya. Kalau tidak sangat terpaksa, maka sebaiknya tidak dilakukan meminta-minta ini, ya. Seseorang harus menggantungkan dirinya itu pada Allah, jangan menggantungkan hidupnya kepada manusia yang lain, ya. Maka harus diusahakan untuk berusaha, ya, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin dia harus berusaha untuk memenuhi keperluan hidupnya. Jangan mudah mengeluh, ya. Jangan mudah mengeluh. Wah, ini saya memerlukan sekian, ya. Ternyata saya nggak punya apa-apa. Saya punyanya hanya sekian. Mbok dikasih, ya. Jangan biasakan untuk kemudian kita tergantung kepada orang, tergantung kepada makhluk, ya. Tapi tergantunglah kepada Allah. Maka kita harus kemudian berdoa, ikhtiar, ya, sampai kemudian memang kalau suatu saat tidak ada kemampuan, ya, itu adalah pilihan terakhir. Pilihan terakhir itu meminta-minta itu, ya. Jadi Allah banyak memberikan janji kepada orang-orang yang kemudian bertawakal kepada Allah, ya, bergantung pada Allah, itu pertolongan, ya, pertolongan apabila orang itu hanya bergantung kepada Allah dengan kemudian dia bermunajat, minta pertolongan pada Allah, dan juga kemudian ikhtiar untuk mencari sesuatu karunia Allah itu. Jadi jangan mudah untuk bergantung pada manusia. Dalam kondisi-kondisi tertentu seseorang boleh minta. Misalnya bagaimana? Misalnya yang pertama adalah memikul tanggungan yang berat di luar kemampuannya, ya. Karena kondisi-kondisi tertentu bisa jadi orang itu memikul tanggungan yang sangat berat dan dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Salah satu anggota keluarganya sakit misalnya, kemudian harus operasi, padahal itu biaya operasinya itu ya lumayan besar, ya. Sementara kondisi dirinya untuk membiayai seperti itu tidak mampu. Maka dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, ya, memikul beban yang besar di luar kemampuan dirinya, maka diperbolehkan untuk minta pertolongan. Tentunya dilakukan dengan cara yang baik, ya. Apabila dia berusaha dulu, ya, tidak langsung minta, ya, tetapi mungkin meminjam, ya. Karena kalau pinjam itu ada usaha nanti akan mengembalikan, tetapi kalau minta itu ya sudah, ya, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan. Kemudian alasan yang kedua yang diperbolehkan minta adalah orang itu tertimpa musibah dan menghabiskan seluruh hartanya, maka meminta itu diperbolehkan hanya untuk mendapatkan sekedar keperluan hidupnya, ya. Kemudian bukan kemudian seluruh hartanya terbakar, ya. Kemudian meminta-minta karena rumahku terbakar, minta sumbangan-sumbangan untuk membangun rumah, ya nggak boleh, ya. Jadi meminta-minta ya sekedar untuk keperluan dasarnya saja, untuk keperluan hidupnya. Kemudian untuk yang lain-lain ya sambil berusaha, sambil ikhtiar untuk mendapatkan kembali apa-apa yang lebih dari sekedar keperluan hidupnya. Kemudian penyebab yang ketiga yang diperbolehkan seseorang meminta-minta adalah orang-orang yang benar-benar tidak mampu, ya, benar-benar tidak mampu, dan di dalam anggapan masyarakat pada umumnya memang dia itu orang tidak mampu dan wajar untuk
meminta-minta. Nah, dalam kondisi-kondisi yang tersebut maka meminta-minta itu diperbolehkan. Dalam kondisi normal maka berusaha itu akan menjadi lebih baik. Sehingga ajaran Rasulullah SAW ini memang meminta-minta itu ketika dicontohkan para sahabat ya dari kaum Ansor ini minta pada Rasulullah diberi sampai kemudian habis yang ada di sisi Rasulullah, kemudian Rasulullah menyampaikan hal tersebut ya, wa mayyas ta'fif yu'ifahullah ya. Namun barang siapa yang menahan, menjaga diri dari meminta-minta, maka Allah akan menjaganya ya. Oleh karena itu ya, ini sesuatu hal yang penting, yaitu ketika menjaga ya. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam hadis ini ada anjuran untuk ta'afuf, yaitu menahan diri dari meminta-minta ya, punya sifat qanaah ya, merasa cukup, dan juga seseorang harus memiliki rasa sabar dari kesempitan hidupnya ya, dan juga perkara-perkara yang tidak disukai ya. Jadi ini saya nggak suka, tetapi harus mencoba untuk bersabar. Barangkali sesuatu yang tidak disukai ini baik bagi kita ya. Bahkan bisa jadi sesuatu yang disukai sebenarnya kita itu suka seperti ini ya. Kita harus bersabar ya. Barangkali sesuatu yang disukai itu sebenarnya tidak baik bagi kita, maka kita harus punya sifat sabar ya. Jadi memang kita harus punya sikap ifah ini, menjaga diri. Dan sikap mampu menjaga diri ini memang sesuatu yang butuh diusahakan ya, bukan usaha yang ringan untuk bisa menjaga ini. Dalam sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan ya. Kemudian sifat ifah ini pun juga menjaga kehormatan tidak hanya pada harta, pada kehormatan diri kita pun juga harus memiliki sifat ifah ini. Bisa dikaji misalnya pada surat An-Nur ayat yang ke-33 ya. Coba kita bisa buka yang ngasih Al-Quran ya, dibuka surat An-Nur ya, ayat yang ke-33. Ini berkaitan dengan seseorang yang belum memiliki kemampuan untuk menikah. Wal yasta'fif alladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli ya. Wal ya'tafif, dan hendaklah kalian menjaga diri, menjaga kehormatan diri, memiliki sifat ifah. Alladzina la yajidu nikahan adalah kepada orang-orang yang belum memiliki kemampuan untuk menikah, hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai kemudian Allah memampukan mereka dari karunia-Nya ya. Jadi ifah ya itu harus dimiliki oleh seseorang, tidak hanya tentang harta ya, tentang kehormatan diri ya, itu pun juga harus dimiliki. Sehingga seseorang misalnya belum mampu untuk menikah, dia harus bisa menjaga diri ya, menjaga diri. Wah, saya belum mampu, dan caranya bagaimana? Berpuasa ya, jangan mendekati perkara-perkara yang kemudian menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak
baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ya kita bisa mengambil manfaat pada surat ini. Wa ma ughtiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a minas sobri, dan tidak ada suatu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dari sikap sabar. Ya, jadi sikap sabar ini sesuatu yang sangat besar ya nilainya bagi manusia. Kadang seseorang untuk bisa sabar ini itu harus berlatih. Jadi sabar itu harus dilatihkan ya. Wa may yatasobbar yusabbirullah, dan barang siapa yang mensabar-sabarkan diri maka Allah akan memberikan kesabaran. Oleh karena itu sabar itu harus dilatihkan. Sabar itu sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi pelaksanaannya itu perlu dilatih ya, dilatih dengan sungguh-sungguh. Jangan mudah menyerah ya. Seseorang menghadapi masalah harus kuat ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia melatihkan kesabaran yang ada pada dirinya. Dan pada akhir dari hadis ini bahwa kesabaran itu adalah sesuatu hadiah yang paling besar bagi seseorang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini bersabda, wa ma ughtiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a minas sobri. Tidak ada satu pemberian yang diberikan kepada seseorang yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Oleh karena itu sifat sabar ini adalah sesuatu yang penting dilatihkan, karena ini satu sikap yang diperlukan baik oleh orang yang kuat, oleh orang yang kaya, atau juga oleh orang yang lemah dan orang yang kekurangan harta. Itu sikap sabar ini sesuatu yang sangat perlu dimiliki, dan ini adalah sesuatu yang sangat baik. Oleh karena itu ya mari ya kita mengambil manfaat dari hadis ini, bahwa kita harus melatihkan untuk diri kita sikap sabar dalam menghadapi permasalahan yang ada ya. Permasalahan apapun insya Allah dengan sabar akan mendapatkan kemudahan. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memudahkan kita, memudahkan urusan-urusan kita, menjadikan kita hambanya yang memiliki sifat sabar. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.